Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kondisi hari ini? Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena berdasarkan informasi yang saya dapat itu ternyata pandemi semakin naik ya Bapak Ibu. Apalagi di tempat saya itu ternyata juga semakin meningkat tajam karena adanya beberapa klaster, 2 klaster di sekolah gitu. Nah, oke. Sebelum memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, berjalan lancar nih Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, untuk sedikit memberikan semangat ya, hari ini saya akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya itu sederhana, simple. Jadi nanti ada 3 clue yang akan saya berikan, yaitu clue-nya ada darat, laut, dan udara. Nanti akan saya tunjuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menyampaikan atau menyebutkan nama hewan sesuai dengan clue yang akan saya berikan. Oke, paham? Apa yang saya maksud, Pak Dion? Ya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Yang pertama, Pak Ahmad, udara. Bio, kakak tua, Nuri, Emprit. Sudah, Bu? Ada lagi? Oke. Bu Dewi, laut. Hiu, ikan, lumba-lumba, paus. Pak Dion, udara lagi. Kapal terbang di udara. Hewan merpati, Garuda, elang. Bu Dewi darat. Kambing, sapi, kucing, ayam. Pak Ahmad, laut. Hiu, udang, kotes. Kotes apa Bapak? Tidak di laut kotes. Oh, di air. Ya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Itu ice breaking hari ini ya. Simple tapi semoga sedikit memberikan semangat supaya kita tetap punya imun yang bagus sehingga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian langsung saja masuk ke sesi membahas tentang materi alur tujuan pembelajaran. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak. Bentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Baru proses. Ya. Namun? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, alur tujuan pembelajaran itu masuk di dalam materi di perangkat ajar unit modul sekolah penggerak nih Bapak Ibu. Kemudian agenda belajar untuk membahas tentang perangkat ajar itu ada 3, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks modular. Nah, khusus hari ini itu akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam alur tujuan pembelajaran ada beberapa poin, tapi di sini saya hanya akan membahas 2 poin, yaitu poin yang pertama itu tentang konsep alur tujuan pembelajaran, dan yang kedua yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran itu sendiri. Langsung saja ya Bapak Ibu, membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, ada 2 langkah besar ketika kita akan menyusun suatu perangkat ajar dalam suatu mata pelajaran. Acuannya itu adalah dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah dan disusun dalam beberapa fase atau tahapan-tahapan sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dari capaian pembelajaran yang ada, kita diminta untuk menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis
menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, alur pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran dari awal fase sampai akhir fase, kemudian disusun secara berurutan dari hari ke hari, ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menyusun suatu alur tujuan pembelajaran, maka kita akan mengembangkan sebuah modul ajar. Modul ajar di sini bukan merupakan kumpulan materi, tetapi ini nama lainnya seperti RPP. Kalau di kurikulum sebelumnya yaitu RPP, tetapi lebih lengkap karena di dalamnya ada materi pembelajaran, kemudian lembar aktivitas siswa, dan asesmen juga untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran yang dicapai siswa itu sesuai dengan fasenya, seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran itu disingkat CP, yang berarti bahwa kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, CP itu terdiri dari 6 fase, dari A sampai F. Nah, fase ini atau tahapan ini meliputi seluruh jenjang, baik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah pertama dan juga menengah atas. Nah, fase-fase tersebut terbagi atas fase A itu untuk SD kelas 1 sampai 2, kemudian fase B itu kelas 3 sampai 4, fase C itu kelas 5 sampai 6, fase D 7 sampai 9, fase E khusus kelas 10, dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Kemudian alur pembelajaran seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara berurutan dari awal fase sampai akhir fase. Ya. Kemudian alur ini nantinya akan menjadi panduan guru dan juga siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Kemudian guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Dan nantinya pemerintah sudah menyediakan beberapa set alur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru sebagai contoh pengembangan kurikulum yang nantinya siap digunakan di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu nantinya. Dan terdapat juga panduan untuk menyusun perangkat ajar. Kemudian, bagaimana sih alur tujuan pembelajaran itu? Nah, di dalam kita menyusun suatu tujuan pembelajaran itu harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek kompetensi, konten, dan juga variasi. Kompetensi di sini merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi, kemampuan apa saja, misalnya memahami, dapat menjelaskan atau dapat mendeskripsikan atau dapat menyajikan, kurang lebih seperti itu. Kemudian konten sendiri itu materi apa yang diharapkan siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah variasi. Variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di sini siswa diharapkan misalnya siswa itu kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penulisan tujuan pembelajaran, di sini dicontohkan fase A. Okay? Fase A itu dimulai di kelas 1. Jadi penulisan tujuan pembelajarannya itu kalau kelasnya kelas 1, maka angka 1 di awal itu menunjukkan bahwa dia kelasnya. Kemudian titik 1 yang berikutnya itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua di fase A kelas 1, maka 1.2. Tujuan pembelajaran ketiga di fase A kelas 1, maka 1.3 dan seterusnya. Kemudian setelah fase A terpenuhi, maka lanjut ke ketika fase A di kelas 1 terpenuhi, maka kita lanjut di kelas 2. Maka tujuan pembelajarannya adalah 2.1 untuk tujuan pembelajaran pertama di kelas kedua, tujuan pembelajaran kedua di kelas 2, maka 2.2 dan seterusnya. Itu penulisan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada contoh alur tujuan pembelajaran, tapi mampelannya yaitu bahasa Indonesia.
di fase C. Fase C itu di kelas 5 sampai 6, tapi di sini contohnya adalah kelas 5. Capaian pembelajarannya itu sudah ada di LMS ya Bapak Ibu, dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi saklek dalam artian seperti itu. Capaian pembelajarannya seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang disusun di sini ada 3, 51, 52, 53. Jadi kalau melihat dari contoh di sini, itu capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Nah, tujuan pertama yang ingin dicapai oleh siswa yaitu pertama, siswa mampu membaca dengan lancar dulu. Jadi ini masih di awalnya, sebelum mereka memiliki kemampuan berbahasa, siswa harus mampu membaca dengan lancar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok. Nah, jadi lebih meningkat sedikit, tadinya hanya bisa membaca dengan lancar, maka dapat mengidentifikasi suatu ide pokok. Dan yang ketiga adalah dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahaman terhadap teks. Jadi tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir itu harus berurutan. Dari awal yang tadinya seperti kayak prasyarat awal sampai akhirnya siswa dapat memahami capaian pembelajaran yang diinginkan. Mungkin untuk matematika beda lagi ya Bapak Ibu. Misalnya kita ambil domain bilangan, kemudian contoh topiknya tentang barisan dan deret. Mungkin tujuan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu berikan yang pertama itu apa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Bu Dewi mungkin yang diharapkan, tujuan pembelajaran yang diharapkan ketika memberikan materi barisan dan deret, yang pertama apa? Siswa bisa apa Bapak Ibu? Siswa dapat menentukan suku ke N. Oh, suku ke N dulu, langsung ke suku ke N. Bukan ya, awalnya apa ya? Kalau misalnya tahu suku pertamanya, potong ya, suku pertamanya. Misalnya Kemudian selisih. Pola bilangan. Lah itu Bu. Jadi mungkin tujuan yang pertama kita mencari membahas tentang pola bilangan dulu, biar anak paham bentuknya seperti apa. Nanti baru setelah itu kalau sudah paham mengenai pola bilangan, baru tujuan berikutnya yaitu membahas tentang pengertian barisan. Nah, barisan kan ada 2, barisan aritmatika juga barisan deret. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bertahap dari awal dasarnya dulu, baru nanti kita semakin lama semakin naik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita berikan. Kemudian, pembahasan yang berikutnya kalau tadi tentang konsep alur tujuan pembelajaran, yang ini tentang konsep tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Kognitif itu misalnya mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Tapi juga harus mengetahui dimensi pengetahuannya. Yang terdalamnya didapat faktual, konseptual, prosedural, juga metakognitif. Kemudian diharapkan siswa juga di sini dapat memiliki perilaku yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang ada di kurikulum Sekolah Merdeka. Kemudian berikutnya, untuk menyusun suatu tujuan pembelajaran, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, itu harus memuat 3 aspek. Ya, aspek apa saja Bapak Ibu tadi? Untuk menyusun tujuan pembelajaran ada 3 aspek. Apa saja Bapak Ibu? Masih ingat nggak tadi yang saya jelaskan? Halo? Halo Bu. Halo. Masih ada nggak ya? Ada apa saja Bapak Ibu aspeknya tadi? Oh, lupa ya? Menyerah. Oh, menyerah. Oke, pun. Di sini yang pertama yaitu aspek kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran.
Sebagai contoh, di sini ada peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi kompetensi yang diharapkan di contoh ini adalah siswa dapat menyajikan solusi. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu konten. Konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Artinya konten di sini adalah materi yang akan siswa capai itu materi apa. Contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi kontennya yaitu perubahan kondisi alam ini, kondisi alam di permukaan bumi. Dan aspek yang terakhir yaitu variasi, yaitu sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di sini contohnya bisa menganalisa. Jadi dari menganalisa ini anak diharapkan mempunyai kekreatifan. Kemudian dari menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dan perubahan alam di permukaan bumi, kemudian anak diharapkan dapat menarik kesimpulan dari hubungan tadi, hubungan antara kegiatan manusia dan perubahan alam. Itu. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran tidak lepas dari 3 aspek tadi, yaitu kompetensi, konten, dan juga variasi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh tujuan pembelajaran yang sudah memuat 3 aspek tadi. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian dengan menggambarkan hukum Newton. Di sini berarti kompetensinya yang mana ya Bapak Ibu? Yang ingin dicapai anak, yaitu sesuai dengan kata kerjanya, yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan, betul Bapak Dewi. Nah, siswa dapat menjelaskan. Kemudian kontennya apa? Kontennya apa? Newton. Mempelajari tentang hukum Newton. Kemudian variasi atau keterampilan yang diharapkan siswa. Menggunakan kata-kata sendiri. Nah, betul. Menggunakan kata-kata sendiri untuk menceritakan fenomena yang menggambarkan hukum Newton. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Di sini kompetensinya yaitu merancang dan menyelesaikan masalah. Kemudian kontennya itu adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kemudian variasinya adalah solusi. Jadi diharapkan siswa dapat keterampilannya dapat mengerjakan dengan merancang solusi tadi ya Bapak Ibu. Nah, dari konsep alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang saya jelaskan ini, nantinya diharapkan Bapak Ibu bisa membuat secara mandiri sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu nantinya, membuat alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan fase yang Bapak Ibu nanti ampuh. Apakah Bapak Ibu fasenya E kelas 10 atau fase F yang kelas 11 dan 12. Mungkin ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan atau mau berdiskusi. Ini saya tutup dulu screen-nya atau bagaimana Bapak Ibu? Ditutup enggak apa-apa Bu? Ditutup enggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau tanya sedikit Bu. Oke, monggo. Itu kan tadi di setiap fase kan kita sudah ada capaian pembelajarannya ya, yang dari pemerintah gitu loh. Oke. Misalkan di fase E kita udah ada segitu. Nah itu apakah untuk realnya itu kan fase E berarti kan kelas 10. Nah berarti itu nanti untuk action kita ngajar itu harus selesai semua itu di kelas 10 atau bagaimana Bu? Ya, sesuai dengan penjelasan tadi ya, berarti untuk alur tujuan pembelajaran itu disusun sesuai dengan fasenya dari awal fase sampai akhir fase. Jadi diharapkan itu ya sesuai dari misalnya fase E itu bilangan ya, kalau nggak salah bilangan, kemudian sampai ada geometri. Ya diharapkan semuanya itu selesai dari awal sampai akhir itu. Mungkin karena keterbatasan waktu biasanya nih Bapak Ibu, jadi mungkin biasanya kita komunikasi dengan guru
guru apa namanya pengampu yang satunya, apakah akan kita selesaikan benar sampai akhir sesuai dengan capaian yang diharapkan atau bagaimana? Karena kita melihat kondisi sekarang siswa juga pandemi seperti ini ya, kalau masih berlanjut dengan PJJ, kita mungkin berat ketika harus menyelesaikan semua capaian pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Ya betul Bu, soalnya kan capaiannya banyak sekali gitu loh Bu. Apalagi sepertinya berat ya Bapak Ibu kalau dilihat dari capaian pembelajaran khususnya kelas 10. Materinya banyak banget. Iya, banyak dan berat. Ya itu misalkan kan apa nggak selesai di kelas 10 gitu, berarti kita lanjutkan di kelas 11 gitu nggak apa-apa ya? Kan sesuai fasenya. Tapi iya, fase E itu kan khusus untuk kelas 10 kalau melihat dari fasenya itu. Jadi diharapkan ya selesai sampai kelas 10. Karena yang fase F itu kan khusus untuk kelas 11 dan 12-nya. Jadi disesuaikan dengan fase-fase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih Bu. Oke, matur nuwun Bu Dewi. Ada lagi? Pak Ahmad atau Pak Dion? Oh cukup Bu. Sudah. Cukup. Pak Ahmad, pripun Pak Ahmad? Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan tentang alur dan tujuan pembelajaran yang bisa saya berikan. Demikian saya sampaikan materinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.